10 sampai 12 tahun, berapa jumlahnya? Kita undown dulu ya. Oke, assalamualaikum. Hari ini kita berjumpa lagi dan di video ini kita akan bahas bagaimana caranya menggunakan pivot table untuk menentukan rentang usia ya. Oke, di sini kita buat dulu tabelnya atau ini data dulu ya. Ini adalah nama, kemudian kita buat di sini misalnya ada tanggal lahir ya, tanggal lahir misalkan ya. Kemudian di sini kita buat dulu usia ya. Oke. Jadi kalau teman-teman sudah punya tabelnya ya tinggal pivot table aja ya. Oke, kita buat tanggal lahir dengan acak saja. Nah, kita buat random between. Oke, random between seperti ini. Kemudian kita buat tanggalnya misalnya tahunnya 98 lah. Kemudian bulan 3 tanggal 1 taruh kayak gini. Kemudian kita acak lagi date-nya yaitu misalnya 2010 aja. Kemudian ya bulannya 12 tanggal 31 ya. Oke, kita enter saja yes, dan ini hasilnya. Kita pilih untuk membuat format tanggal, kita pilih short date aja. Nah seperti ini, kita tarik aja, drag. Oke, ini sudah dapat semuanya. Nah sampai dengan ini ya. Oke, kalau sudah dapat gini kita akan tentukan usia ya. Di sini ada usia. Nah untuk menentukan usia, nah sebelumnya kita ini copy dulu ya supaya nanti tidak berubah ya. Oke, kita paste the value. Nah ini sudah tidak formula lagi kan. Oke, sekarang kita akan menentukan usia dengan ya date if aja ya, date if. Oke, date if. Kemudian ini kita ambil tanggal lahirnya, kemudian kalau sudah kita buat hari ini saja, now. Oke, now kemudian kita formatnya tahun saja ya, year, kemudian enter. Yes. Nah, ini ada usia 18 tahun. Kita tarik aja. Double klik sama aja ya. Oke, kita sudah dapetin ini adalah usia dan tanggal lahir. Oke, kita buat tabel dulu ya di sini supaya lebih jelas. Kita buat tabel ini. Tabelnya sudah terselect dan nah ini sudah tabelnya ya. Dan teman-teman kalau ingin mengganti nama tabel ya supaya lebih mudah itu di pivotnya ya kita ganti nama tabelnya saja di sini, bukan tabel 1 tapi misalkan data karyawan atau data siswa terserah ya teman-teman ya misalnya, atau database ya, database kayak gini, kita enter saja. Nah itu sudah memiliki, ini adalah nama tabelnya database kan. Oke, jadi nama tabel ini adalah tabel database. Oke, kita langsung aja kita akan buat pivot table-nya dari menu insert kemudian pivot table. Oke. Di sini select table rank-nya adalah tabel database. Seperti biasa kan tadi kan sudah dinamai dengan tabel database. Tapi kalau misalkan belum dinamai, maka teman-teman akan tertulis di sini adalah tabel 1 gitu kan ya. Atau kalau misalnya tidak menggunakan tabel otomatis di sini, maka ini akan berupa alamat rank ya kayak gitu. Oke, di sini hanya pilihan teman-teman, pilihan saja. Kemudian kita seperti biasa kita pilih yang axis worksheet saja. Kemudian kita taruh di sini aja ya. Oke, ini adalah location-nya. Kemudian kalau sudah klik OK. Nah, kita sudah dapat nih pivot table-nya. Lalu kita akan atur-atur di sini ya feed-nya gitu kan ya. Oke, feed yang harus diatur yaitu di sini kan hanya ada 4 ya, ada filter, column, row dan value. Nah, teman-teman karena kita akan membuat atau menentukan usia, maka usia ini nanti akan di drag ya. Oke, yang pertama kita drag dulu ke row. Nah, seperti ini ya. Ini kan ada usia yang dari 10 sampai dengan 23. Oh, ini kita belum di value dulu ya. Kita copy. Oke, kita copy dulu supaya nanti tidak berubah ya. Kita paste the value. Oke. Dan kalau sudah kita refresh barangkali nanti ada perubahan ya. Oke, nah tidak ada perubahan kan. Oke, kalau sudah kayak gini kita tentukan usia yang paling muda adalah 10 tahun, yang paling tua adalah 23 tahun ya. Ya. Dari sini yang teman-teman drag tadi yang pertama adalah usia ke row. Nah, sekarang usianya kita pilih atau drag ke value seperti ini kan. Nah, teman-teman di sini adalah sum of usia. Nah, kita bisa lihat ini. Usia yang 10 adalah 30. Loh kok banyak sekali kan? Ini jumlahnya ribuan. Sementara datanya di sini kita bisa lihat datanya hanya sekitar 74 dikurangi ya, kurangi 2 baris ya 72 ya. Dan di sini grand totalnya kenapa bisa jadi 1 2 11 ya. Nah, teman-teman untuk cara ini kita harus setting dulu yang value ini ya.
Oke, kita drag aja sini. Yang value ini teman-teman, nah kita select di sini ya, value ini kita setting value-nya. Oke. Nah, kita bisa turunin, bisa kelihatan. Nah, value feed setting di sini. Nah, teman-teman, ini yang harus dirubah adalah yang pertama di sini bukan sum usia ya, tapi misalkan ya jumlah lah kayak gini lah, atau misalkan huruf besar semua jumlah. Kemudian di sini yang harus diganti adalah count, dari sum menjadi count ya. Count itu adalah usia ya. Nah, kalau sudah ini misalkan jumlah. Oke, count kemudian klik oke. Nah, seperti ini. Ini akan menentukan jumlah usia yang 10 tahun ada 3 orang, yang 11 tahun ada 4, kemudian yang 12 ada 3 dan seterusnya. Ini kan sudah otomatis ya. Ini nilai usia yang paling muda dan ini adalah usia yang paling tua. Jadi dari total jumlah ini harus 72. Teman-teman bisa hitung di sini. Kita bisa buat di sini nomor ya, misalkan ini harus 72 ya, teman-teman. Nah, ini 72 kan? Oke, kita undo aja. Ini 72 sudah betul jumlahnya karena di sini adalah hitung jumlah atau count, bukan sum. Kalau sum itu menjumlahkan value-nya, tetapi count adalah barisnya ya, gitu ya. Atau feed-nya. Nah, kalau sudah dapat kayak gini, ini bisa dirubah misalnya menjadi rentang atau usia ya, rentang usia atau usia saja boleh, nggak apa-apa ya. Nah, di sini usianya, kalau misalnya ingin kita tentukan misalnya 10 sampai 12 tahun berapa. Nah, kemudian dari 13 tahun sampai sekian berapa. Nah, di Pivotable ini akan sangat mudah sekali teman-teman. Caranya kita akan buat grup saja ya. Jadi kita klik kanan kemudian grup. Oke. Di sini sudah muncul kayak gini ya, teman-teman. Di sini ada auto. Nih, ini udah auto grouping ya. Jadi usia paling muda atau minimal ada 10 tahun dan usia yang paling tinggi adalah 23 tahun sesuai dengan data Pivotable yang ada di sini ya, usia. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini, ini adalah by. By itu rentang ya. Kalau misalkan teman-teman tulis 1, ini artinya nanti 10 yang usia 10 sampai 10 tahun. Kemudian yang keduanya adalah 11 sampai 11 tahun ya. Nah, kita contohin kayak gini ya. Klik. Nah, ini kan 1 ya rentangnya. Jadi yang 10 tahun, kemudian yang 11 sampai 11 tahun ya gitu, 12 sampai 12 tahun gitu kan. Nah, untuk mengatasi hal ini bagaimana kalau misalnya usianya 10 sampai 12 tahun, berapa jumlahnya? Kita undo dulu ya. Kita klik kanan, kemudian group. Nah, itu kan rentangnya kalau misalkan 10 sampai 12 tahun berarti 3 kan? 10, 11 dan 12 berarti 3. Maka di sini by-nya adalah 3. Oke, kita oke saja. Nah, sudah otomatis kan? 10 sampai 12 tahun adalah jumlahnya 10, 13 sampai 15 tahun 16. Oke. Nah, di sini jumlah totalnya adalah 72 gitu kan. Ini jumlah total sama, tidak akan berubah sesuai dengan master tabel ini ya. Oke. Jadi seperti itu. Dan ini akan lebih mudah dibanding dengan formula yang teman-teman yang saya pernah bikin tutorialnya ya. Tetapi di sini ya harus refresh dulu ya kalau ada perubahan atau penambahan data ya gitu. Oke. Ya, sampai di sini aja video tutorial singkat ini bagaimana cara menentukan usia atau rentang usia dengan Pivotable. Dan terima kasih telah menonton video ini. Kalau suka teman-teman silakan untuk di like, dan kalau bermanfaat silakan untuk di share kepada teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.